Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati atau di dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, itu merupakan bagian yang sangat penting dalam diri manusia. Jika hatinya baik, maka insya Allah amalnya pun akan baik. Sebaliknya, kalau di dalam hati kita ini masih ada penyakit, sulit untuk kita bisa menerima kebenaran-kebenaran. Makanya penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena bisa menimbulkan kesengsaraan di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Nah, mumpung ini di bulan Ramadan, yuk kita belajar bersama-sama bagaimana menata hati kita. Bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU, kita bahas bagaimana menata hati kita di bulan suci Ramadan dalam Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Said. Iya, ini masih dalam tema di bulan suci Ramadan. Kita udah belajar mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan. Kita juga belajar kemarin ini mengenai sejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Tapi juga ini yang tidak kalah penting nih, yang berkaitan dengan hati ini. Nah, kita mungkin saja berpuasa, mungkin saja meningkatkan amalan-amalan atau ibadah-ibadah kita. Tapi terkadang hati ini ya masih belum sepenuhnya full atau plong gitu untuk menjalankan hal-hal tersebut. Bagaimana sebenarnya kita ini sebaiknya untuk menata hati kita di bulan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Inna fi jasadikum lamudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa huwal qalbu." Di dalam dirimu ada satu gumpal darah yang kalau satu gumpal dari baik, maka seluruh perilaku kita baik. Kalau darah segumpal ini rusak, maka seluruh perilaku yang dilakukan oleh anggota badan yang lain ini rusak. Yaitu namanya al-qalbu. Nah, kalau seluruh bangsa Indonesia, kita jangan satu dua orang ya, seluruh masyarakat, satu RT, satu kelurahan, semua punya niatan baik, pasti akan terjadi kebaikan. Kalau seluruh bangsa Indonesia, semua orang punya niatnya baik semua, pasti akan berhasil mencapai kebaikan. Nggak ada lagi tuh ya kejadian kriminalitas, kekerasan sana sini. Kalau ada, dilakukannya tidak terencana. Saya niatnya baik, jadi orang niat baik lah, hari ini niatnya jadi orang baik. Keliru nggak sengaja, melakukan dosa nggak sengaja, nggak rencana melakukan dosa ini nggak terencana. Itu tapi niatnya sudah ingin baik hari ini. Iya. Bulan ini Ramadan saya mau baik, tapi kok ada ya kesalahan nggak sengaja yang tidak duga-duga sebelumnya. Itu namanya zillah, terpleset. Itu namanya soghirah, soghair, lamam. Bahasa Arabnya di Quran lamam. Dosa kecil ya, karena tidak ada niatan sebelumnya. Begitu pula kalau dalam hukum kita juga, hukum pidana kan pembunuhan sengaja dan tidak sengaja kan ada bedanya. Jadi innamal amalu binniyat. Amal apa saja, apa itu sholat, sedekah atau apalah, nolong orang atau menengok orang sakit, membantu tetangga dari kerepotan, harus dimulai dengan niat yang baik. Sholihin niyah menjadi sholih amal. Kesalehan niat akan menghasilkan amal yang saleh. Nabi Muhammad di tengah-tengah orang musyrik jadi orang yang memperjuangkan kebenaran. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi kiai yang mengarahkan umat Islam. Gus Dur tengah-tengah kekuasaan yang penuh dengan kekejaman, kezaliman, Gus Dur nggak takut, nggak apa, itu pengecualian. Jadi secara umum kita ini pergaulan. Tangga kita di depan, tangga kita sebelah kanan, tangga sebelah kiri, semuanya berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan. Tahu-tahu mobilnya 2, 3, ganti yang baru. Tahu-tahu pakaiannya. Nah, kalau pergaulannya seperti itu terus tiap hari, kita ya sedikit demi sedikit, jangan-jangan malah kita juga ingin seperti itu ya. Dari mana dia dapatnya? Oh, dari korupsi misalkan. Saya coba korupsi ya. Sekali ini saja kok.
begitu awal mulanya itu. Iya, iya. Tapi kalau Anda berhidupnya di tengah-tengah masyarakat yang baik, tangga kita sebelahnya ulama, sebelah depannya ustadz, sebelah kirinya ahli ibadah. Ingin juga kita bisa berlomba-lomba mendekati seperti itulah. Hujan, petir, gelap, kok dia berangkat ke masjid. Masya Allah. Dalam keadaan apapun dia tersenyum. Iya, Dalam iya. keadaan apapun dia tegar. Nggak pernah kedengaran bertengkar, nggak pernah kedengaran apalah, nggak apa bertengkar dengan tetangga, kedengaran apa, atau dengan keluarganya di tengah dalam rumahnya bertengkar, nggak pernah. Ya namanya kita juga ingin seperti dia dong. Jadi Harmonis. kalau semua ini dijadikan qudwah hasanah, bukan hanya mau itu hasanah, bukan hanya apa mau itu hasanah ceramah yang baik, tapi qudwah hasanah, ada contoh yang baik. Satu masyarakat, satu RT, satu RW, satu keluarga ada contoh yang baik, maka insya Allah bisa menarik masyarakat yang sekitarnya. Ini salah satu cara untuk mempengaruhi hati kita semuanya. Jadi kuncinya memang di diri kita ya. Diri Kita kita, tadi diri memilih masing-masing. tontonan yang bernilai dakwah, Iya. memilih lingkungan sekitar kita, memilih gitu. Kalau kita dekatnya dengan orang-orang yang soleh ya insya Allah kita tergerak atau tertarik yang ke arah sana. Ya, kalau kita duduknya di toko minyak wangi, bau harum lah. Walaupun nggak ikut beli atau nggak ikut punya. Kalau duduknya di warung apa, misalnya jual apa misalkan. Ah, apalah misalnya yang baunya bau, nggak enak. oh Ya, gitu. baunya enak lah. Saya nongkrong di toko minyak wangi, ya bau harum lah. Dahsyat ya, tapi memang kembali lagi bahwa hati ini merupakan intilah dari segala-galanya. Iya. Kita niatnya mau jadi baik, insya Allah bisa jadi baik. Begitu juga dan sebaliknya. Jadi baik buruk itu kan kuncinya ada di dalam hati kita. Dan kesalehan tadi kita dari seseorang itu niatnya akan mewujudkan jiwa seseorang untuk bisa terus meningkatkan amal saleh. Ah, saya kepengen seperti itu, makanya saya deket-deket terus nih dengan Pak Said nih. Nah. Ada juga, ayo kita sama-sama belajar terus dalam risalah. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini ya. Nah Pak Said, kalau tadi kan saya sempat mencoba menyimpulkan bahwa hati ini adalah inti dari segala-galanya. Apakah masih ada kemungkinan orang yang hatinya bersih, hatinya baik, tapi perilakunya mungkin masih menyimpang? Umumnya itu apakah masih mungkin terjadi? Ketika ada seorang yang hatinya sudah baik, niatnya baik, kan Niatnya sudah saya baik. katakan, kok melakukan kesalahan jelas tidak disengaja. Jelas dong. Bisa Nggak sih, bisa disengaja. terjadi, Iya, bisa. tapi tidak sengaja, tidak terencana. Rencana kita mau jadi orang baik kok. Rencananya saya mau jadi ketua NU yang baik, mau jadi direktur perusahaan yang baik. Sudah direncanakan nawetnya begitu, sehingga dan ditunjukkan dengan agenda-agenda programnya semua baik. Adapun di tengah jalan ada kesalahan tidak sengaja, itu namanya dalam bahasa Arab tadi zillah, tergelincir, lamam, dosa kecil, Allah akan mengampuni orang yang tidak sengaja melakukan dosa itu. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-taibun. Orang ya, semua Bani Adam, semua manusia pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang mau bertaubat. Taubat itu apa? Sebenarnya adalah kembali ke jalan yang benar. Menyesali yang sudah dilakukan karena itu salah. Dan niat tabaya tubuh kembali ke jalan yang benar. Namanya taubat, bukan hanya ucapan. Redaksinya astagfirullahaladzim. Tapi yang namanya taubat itu betul-betul kita menarik diri dari wilayah yang tidak baik, yang jahat, menuju ke wilayah dairatul haq, Yang benar, yang wilayah baik. yang kebenaran. Itu namanya taubat. Taubat. Jadi nggak cukup artinya Nggak cukup. hanya niat Nah, aja mau iya, tobat iya. gitu, tapi artinya dia nggak benar-benar akhirnya beralih ke tempat yang tadi penuh dengan kebenaran. Bahkan ada lagi ayat Quran yang sangat tajam juga isinya. Apa tuh Pak? Allah berfirman, La khaira fi katsirin min najwahum. Kamu tuh nggak ada baiknya. Kamu sekalian nggak ada baiknya, percuma saja kaummu. Percuma ada DPR, percuma ada partai politik, percuma ada negara, Iya. percuma, kecuali kalau agendanya 3 hal. Apa itu Pak? Illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Pertama, negara bisa berfaedah, kita berkumpul berorganisasi, NU misalkan, atau Muhammadiyah atau partai politik apalah, baru ada nilainya di mata Allah kalau agendanya ingin mengentaskan kemiskinan. Luar biasa itu Islam itu. Luar biasa. Laisa minna man bata syab'ana wa jarhu ja'i'.
Bukan umatku kata Muhammad kalau semalam kamu tidur perutnya kenyang, tetangganya masih kelaparan. Bukan umatku. Sampai segitu. Sampai-sampai yang namanya kebaikan itu bukan hanya harus banyak, bukan harus jumlahnya besar, tapi Kecil tapi kalau kita lakukan itu secara rutin, istiqomah gitu ya Pak. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Husain bin Ali, itu tiap pagi subuh sedekah 1 roti ditaruh di pintunya orang miskin, di pintu rumahnya orang miskin. Itu waktu di Madinah hidup. Dan orang nggak tahu siapa yang naruh roti ini satu. Tahunya setelah Ali Zainal Abidin wafat, tidak ada roti. Oh, jadi yang Adalah ini. ya, kelasnya seperti itu. Itu Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kembali ke illa man amara bi shadaqatin. Jadi sedekah, yang namanya sedekah itu kalau betul-betul dari hati. Kita keluar uang, tapi untuk foya-foya, sedekah bukan. Bukan. Ada orang nyanyi apa sawer ya namanya. Yeah. Sawer ya. Oh itu sedekah bukan itu. Bukan. Kita ngasih orang yang sudah kaya, sudah gak butuh dikasih uang malah. Bukan sedekah, bukan. Sedekah sesuatu yang apa? Sesuatu kebaikan yang ditasarufkan kepada, diarahkan kepada jalan yang tepat, yang benar, kepada mustahiqin. Orang miskin kita kasih, orang sabilillah, ibnu sabil, orang yang banyak hutang, kredit hutang, itu yang kita bantu. Fuqara, masakin, yatama, aitam. Tuh. Yang kedua, kita percuma bernegara, percuma bermasyarakat, percuma diskusi atau seminar atau ngomong, najwahum, bicara ya, rapat-rapat, seminar apa. Kalau tidak bertujuan nomor 2, yaitu ma'rufin, membangun kebaikan, meningkatkan martabat masyarakat, meningkatkan budaya, meningkatkan akhlak, meningkatkan martabat. Bagaimana agar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, bermartabat, gengsi, bergengsi. Jangan di pinggiran, jangan menjadi masyarakat yang dilecehkan, direndahkan. Karena kita punya budaya, kita punya karakter, kita punya hati yang baik. Apa? Cerdas, bermartabat, al-wafa, tepat janji, muru'ah, harga diri jaga juga, tidak gampang menyerah. Itu juga satu ajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana Islam mengatakan, menganggap umat Islam adalah umat yang paling baik. Harus di atas umat Islam ini. Mewujudkan masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya 1-2 orang kiainya saja, ustaznya saja, tapi bangsa yang soleh. Bangsa menjadi bangsa yang soleh. Gimana tuh? Ya ini pasti dari hati yang ikhlas dulu dong. Nabi Muhammad dari masyarakat jahiliyah yang kita cuma tahu lah wataknya bunuh anak kalau perempuan kan itu, apalagi nyembah berhala, riba, renten berlipat-lipat itu perlakunya orang jahiliyah waktu zaman Nabi itu, menyembahnya berhala, berfoya-foya. Nabi Muhammad memperbaiki islahim bainan nas, membentuk masyarakat Arab jadi masyarakat yang tauhid, berakhlak, punya karakter, punya budaya. Lahirlah Abu Bakar, Umar, nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah itu, kemudian menjadi pemimpin dunia Islam sangat besar sekali dengan nilai-nilai kejujuran, kebaikan yang diakui dalam sejarah Sayyidina Umar itu. Bukan jebolan universitas apa-apa itu, bukan pernah belajar di Romawi, bukan pernah belajar di Mesir atau di Cina. Waktu itu kan negara yang maju Mesir, ya. Romawi, Cina, nggak pernah kemana-mana, Badui, hanya pendidikan Nabi Muhammad. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bisa mengikat, membuat ikatan semua kiai-kiai pesantren, terikat pada satu visi misi Hasyim Asy'ari. Apa itu? Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Mari kita bangun persaudaraan Islam umat Islam, paralel sinergi dengan semangat kebangsaan. Ayo kita bangun demi bangsa, kita bangun persaudaraan demi kekuatan persaudaraan, ikatan nasionalis. Itu Hasyim Asy'ari. Kok bisa berpengaruh begitu ya? Sampai luar biasa, seluruh Indonesia kiai-kiai oke semualah, taat semua. Ini berarti kan dalam rangka islahim bainan nas. Bagaimana mewujudkan nas masyarakat yang soleh. Bukan hanya insan, kalau insan pribadi, insan. Ini masyarakat. Nas, masyarakat sosial. Itulah
kita perlu berterima kasih, kita perlu bersyukur bahwa di Indonesia ini kita mungkin masih sangat beruntung, kita masih terselamatkan oleh azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak ulama-ulama yang tinggal mungkin di pedesaan di sekitar kita yang nggak tampil, tidak terlihat, tapi terus saja menebarkan tadi kesolehan-kesolehannya. Dan kalau kita memang mau menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil, kita harus menjadi bangsa yang soleh. Bangsa yang soleh tentunya juga berasal dari masyarakat yang soleh, dari pribadi yang soleh. Kita harus terus menata hati kita, karena sebaik-baiknya orang yang artinya mau menjadi pribadi yang soleh itu kan adalah orang yang terbiasa untuk bertobat dengan cara apa? Beristighfar, kemudian menarik diri dari wilayah-wilayah yang tidak baik, dan terus artinya mendekatkan diri kepada kebenaran. Kita sambung lagi di segmen berikutnya, masih dalam Risalah setelah yang satu ini. Niat untuk menjadi orang yang soleh dengan terus juga menjaga lidah hati ini untuk beristighfar kepada Allah. Tapi rasanya masih belum cukup. Ada tips lain nggak mungkin dari Pak Said untuk supaya hati dan tindakan ini bisa sinkron atau selaras? Maka begini, begitu kita mendengarkan kebenaran atau membaca kebenaran, Quran atau hadis atau mendengar mau'izah hasanah, coba langsung amalkan. Ini yang bisa menjadikan kita berguna, bermanfaat tuh kalau kita ilmu yang kita jangan teori aja. Jangan teori saja, tapi coba langsung amalkan. Misalkan ada bacaan Quran atau orang ceramah kita mendengarkan, ayo kita jujur, kita al-ahdu al-wafa bil ahdi, aufu bil ahdi, kata Al-Quran, tepatilah janjimu. Coba laksanakan, coba paksa laksanakan. Biasa saya itu kalau janji nggak tepat, gitulah. Kalau mau bayar hutang, janji 1 minggu, kadang ternyata saya bayar 1 tahun atau 2 bulan. Coba kali ini setelah baca ayat ini, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tepatilah janjimu karena janji itu akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Coba amalkan. Orang yang sudah jahat sekali, nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa menerima kebaikan, nggak sadar dengan apapun. Dia menjadi bandar narkoba, bangga. Dia menjadi pembunuh sekian orang, bangga. Ya, jadi perilaku Fir'aun gitu. Hanya dilihat mukanya langsung bunuh. Kamu kurang ajar ya melihat muka saya, bunuh. Dia kan, atau apa sekarang apa? Geng motor. Begal. Geng motor. Bukan hanya motornya, tapi sampai ke orang-orang yang merampok. Itu kan mengarah kepada syirir. Orang yang sudah sangat-sangat jelek, di atasnya fasik. Fasik masih mending. Fasik perilaku jelek, sering melakukan dosa besar. Tapi kalau sudah syirir, sudah menjadi apa? Sudah menjadi kayak karakter. Karakternya udah, tabiatnya udah begitu. Udah begitu. Ya. Jadi udah susah untuk jadi bandar narkoba pun bangga, di penjara pun bangga, ketawa-ketawa. Sedikit pun tidak ada menyesal. Teroris pun bangga karena bisa ngebom Bali itu. Siap dieksekusi. Nah itu kan ada tuh memang kejadian benar seperti itu. Bukan namanya sudah syirir, namanya sudah khotamallahu ala qulubihim. Dinasihati kiai, nasihati ustaz, nasihati siapapun nggak akan masuk. Diberi bacaan, diberi ayat, diberi hadis, nggak akan terpengaruh. Apa sih kira-kira tuh penyebabnya sampai ada seseorang tuh yang bisa sampai syirir seperti itu gitu? Kan hakikatnya manusia ini ya ada kebaikan keburukan dan kita berusaha untuk mendapatkan ataupun juga mengarah kepada kebaikan walaupun ya mungkin ada kekhilafan sana sini. Tapi kalau yang tadi Pak saya sempat ilustrasikan itu kan artinya udah benar-benar wah tingkatnya udah paling parah lah ibaratnya. Mafia narkoba, mafia heroin internasional. Apakah faktor pendidikan kah, faktor agama yang kurang kah, tidak punya role model kah gitu dalam kehidupannya sampai orang ini bisa terjerumus sampai ibaratnya ini mungkin udah yang paling dalam banget. Ya itu yang namanya syaitonul insi, syaitan berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Syaitan yang mengganggu manusia ini adalah ada berupa jin, yaitu syaitan yang nggak kelihatan, ada wan nas, syaitan berupa manusia. Dan ini yang paling bahaya. Jadi setan itu bukan bentuk-bentuk yang ya kita pikir serem, yang gentayangan yang seperti itu, bukan begitu ya Pak? Iya. Alladzi wasfi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang selalu menggoda, merayu, mempengaruhi hati dada manusia, hati manusia
Dan siapa itu? Minal jinnati wan nas. Ada setan jin yang menggoda itu, ada setan manusia. Kalau kita lihat ya mudah-mudahan segera sadar ya. Kalau kita lihat anak muda sekarang ini kan cara berpakaian, cara hidup, cara jalan, cara bawa sepeda motor, semua kan yang ditiru kan yang ugal-ugalan itu. Contoh yang dari Barat atau Amerika lah. Padahal waktu saya ke Amerika, saya 2 kali ke Amerika, ke Atlanta dan ke Utah. Di sana gimana? Enggak tuh, naik motor tertib, naik. Saya tanya, kok begitu? Mana sih itu yang kejar kejar-kejar? film kali itu? Itu kan film katanya. Itu Hollywood film, kalau di tiap hari nggak ada. Iya, nggak ada. Yang begitu ditangkap di lampu merah, nggak ada orang. Tertib malah ya, Pak? Tertib. Katanya ada. Memang kalau di Texas agak keras di Texas. Cowboy, daerah cowboy kan dulu tuh. Saya belum ke sana. Saya ke sana Salt Lake, Salt Lake Amerika Barat, seperti Atlanta. Tertib sekali kok, lalu lintas tertib. Anak-anak mudanya tertib. Remajanya jalan biar. Di Washington saya lihat ada gerombol-gerombol yang kurang menyenangkan lah. Saya lihat kurang apa. Ya, 1-2 jalan aja lah. Tapi walhasil yang kita tiru di Indonesia ini dikira semua Amerika begitu. Enggak. Itu film. Jadi makanya penting juga buat kita untuk memilih-milih tontonan ya, Pak ya. Nah, sekali lagi, kalau hati kita kalah oleh hawa nafsu, pertama coba-coba atau baru sekali saja lah. Baru sekali saya korupsi kan. Kan baru sekali saya nyakitin orang. Gak apa-apalah, gampang istighfar. Nanti akan ketagihan. Kalau tidak segera kita menarik taubat. Nanti akan menjadi tadi kepribadiannya atau menjadi habitatnya jadinya malah jadi kebiasaan orang, ya, Pak. Kebiasaan. Sulit loh dinasihati. Mudah-mudahan anak kita nggak ada yang terjerumus seperti itu. Kalau masalah dosa, zillah, dosa kecil kita juga tiap hari berdosa. Tiap hari kita semua juga berdosa. Zillah, lamam, dosa kecil, tidak sengaja. Jadi kalau sampai mencontoh, menganggap baik, yang harus kita tiru itu yang itu. Dan itu yang sudah khotamallahu ala qulub ala sebagai syahwat. Hati udah tutup oleh Allah. Kasih nasihat, kasih nasihat, kasih mau'idhah, kasih baca sawa'un a'andaratahum am lam tunzirhum. Kamu nasihat atau tidak, mereka nggak akan beriman. Mudah-mudahan kita jangan menjadi orang yang tadi dikatakan syirir ya Pak ya. Iya. Bukan hanya kita, di bangsa Indonesia ini, bangsa tidak ada seperti itu. Kalau ada jangan banyak-banyak lah. Iya. Prihatin ya apa yang terjadi memang di situasi bangsa kita. Ada orang yang artinya sudah dipenjara gitu. Harusnya penjara itu menjadi tempat pencucian jiwa dan dirinya untuk bertobat kembali ke jalan yang benar gitu, untuk menyesali segala perbuatannya. Tapi masih banyak juga yang justru merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya baik dengan apapun yang dilakukan. Sebenarnya dia adalah menzolimi tidak hanya orang lain, melainkan adalah dirinya sendiri. Mari kita kembali untuk terus mengingat Allah dengan kita membiasakan diri untuk beristighfar. Kita cobalah hal-hal kecil ini kita perbaiki untuk kita kita tepati. Contoh janji, kita sudah punya janji, kita tepati. Kalau nggak kan kita tahu janji itu adalah artinya sebuah hutang. Dan mungkin juga kita harus ingat bahwa kita perlu untuk mencontoh orang-orang yang benar, para ulama. Tapi orang yang juga baik itu bukanlah orang yang sekedar mampu untuk memberikan contoh, tapi dia pun juga harus menjadi contoh. Jadilah orang tua yang mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya, menjadi teladan. Semoga anak-anak kita nanti, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh akan menciptakan masyarakat juga yang soleh, bangsa yang soleh, dan bangsa Indonesia nanti insya Allah akan maju dan lebih baik daripada kita yang saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi di episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.